Ya, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke teman-teman, angkat tangannya yo, udah goyang, udah turun, udah angkat lagi, turun, angkat lagi, seperti ini. Oke, tutup, tarik dengan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu dan berkat-Mu buat kami semua. Saat ini kami akan beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau bermain, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, ibadah ini sungguh boleh menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, maybe. Memori Bible game maybe. Ini pun ayo bersuka cita. Memori Bible game maybe. Ini pun ayo bersuka cita. Memori Bible game maybe. Ini pun ayo bersuka cita. Memori Bible game maybe. Kini pun ayo bersuka cita. Memori Bible game maybe. Kini pun ayo bersuka cita. Memori Bible game maybe. Kini pun ayo bersuka cita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kembali kita memuji Tuhan saat dosa diampuni. Yuk semuanya. Saat dosa diampuni, hati pun legalah, sukacita pun takkan berhenti. Pandang terus surga mulia, hati pun waku-waku, senyuman pun takkan berhenti. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, seluruh hati pun penuhlah. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa penuh berjalanlah. Saat dosa diampuni, hati pun legalah, sukacita pun takkan berhenti. Pandang terus surga mulia, hati pun waku-waku, senyuman pun takkan berhenti. Kasih senyum teman-temannya, berhenti. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, seluruh hati pun penuhlah. Yo dapatkan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa penuh berjalanlah. Saat dosa diampuni, hatiku legalah, sukacita pun takkan berhenti. Pandang terus surga mulia, hati pun waku-waku, senyuman pun takkan berhenti. Kasih senyum, berhenti. Dapatkan kuasa Roh Kudus, seluruh hati pun penuhlah. Dapatkan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa penuh berjalanlah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, sekarang waktunya kita bermain. Nama permainan kita adalah buang dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus membuang
dosa kita ya. Nah, dalam permainan ini ada dua nih. Yang ini Kak Samuel, ini Kak Sudi. Nanti mereka akan membuang bola ke situ. Nah, nanti siapa yang paling banyak menumbangkan ini ada dosa nih. Ada ngeje, ada marah, ada berantem, ada fitnah, ada bohong, ada benci, ada mencuri, ada malas. Nah, yang paling banyak merobohkan dosa ini, dialah pemenangnya. Oke? Siap? Kita beri tepuk tangan untuk Samuel. Yo, tepuk tangan untuk Samuel dulu. Oke, untuk Kak Sudi. Oke. Ya, sekarang waktunya kita bermain. Oke ya, dalam hitungan ketiga Kak Samuel dan Kak Sudi boleh melempar ini gelas yang ada depan ya. 1, 2, 3. Oke, terus. Ambil lagi bolanya, ambil lagi. Oke, sampai dosanya terlempar, dosanya terbuang semuanya. Oke. 1, terus sampai habis bolanya, ayo. Terus. Oke, terus. Ayo, terus. Oke, terus. Wah, sampai habiskan bolanya di dalam itu. Oke. Oh, bolanya. Waduh, agak kasar itu. Dah, bolanya udah habis. Oke, kita lihat ya. Kita buka, tutup matanya. Siapakah yang banyak melemparkan dosanya? Ya, borsanya banyak tumbang. Ya, bola yang biru di bagiannya Samuel nggak ada yang tumbang. Bagian Kak Sudi 3 yang tumbang. Apa itu? Benci. Ini benci ya. Benci, malas, dan mencuri. Berarti pemenangnya adalah Kak Sudi. Master, I am chess master. Technique and strategy. I am chess master. I am chess master. Technique and strategy. I am chess master. I am chess master. Ya teman-teman, berjumpa kembali bersama Chess Master. Ya teman-teman, Chess Master akan memberi tantangan kepada semua teman-teman. Tantangan ini adalah seputar tentang percaturan. Siap? Nanti kalau bisa langsung jawab, langsung boleh berteriak ya. Apa jawabannya langsung teriak nanti di rumah masing-masing. Siap? Pertanyaan pertama. Sebutkan nama bidak catur yang setiap langkahnya ada 5 kotak dan membentuk huruf L. Ya. Ya, sini. Enggak ada suaranya. Ya. Kenakan ini siapa ini? Saya Sudi. Sudi ya. Sudah pernah main catur? Pernah. Sudah ya. Pertanyaannya, sebutkan nama bidak yang tiap langkahnya ada 5 kotak dan membentuk huruf L. Ini gini kan? Ya, siap. Nah, bentuk huruf L. Kuda. Ya, jawabannya sangat benar. Sesuai janji dari
Chess Master akan memberi hadiah. Ya, ini hadiah spesial dari Chess Master untuk kamu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Tetap akan mendapatkan hadiah. Ya, sebutkan nama bidak catur yang setiap langkahnya hanya satu langkah. Ya, apa jawabannya? Apakah nama bidak catur yang hanya melangkah satu langkah? Bisa ke depan, ke samping, ke kiri, bahkan bisa ke belakang. Apakah nama bidak tersebut? Pion? Salah! Ya, siapa bisa menjawab? Ya, bisa menjawab. Tidak tahu. Tidak tahu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah raja. Ya, pertanyaan ketiga dari Chess Master. Pertanyaan ini juga yang bisa menjawab langsung dapat hadiah. Ya, hadiah untuk yang di studio ya, bukan yang di rumah. Ya, apa nama internasional untuk bidak catur yang bernama gajah? Yang tahu jawabannya? Wow, ini luar biasa. Ada perempuan yang luar biasa. Anda suka catur? Suka. Selalu menangkan permainan catur? Gak pernah. Waduh, semoga bisa menjawab dengan benar. Amin. Apakah nama internasional untuk bidak yang bernama gajah? Gajah Bishop. Bishop? Ya, Bishop. Wah, teman-teman pernah mendengar istilah itu? Ya, jawaban kamu adalah benar. Kamu langsung mendapat hadiah dari Chess Master. Ya, ini ini hadiah spesial dari Chess Master. Ini hadiahnya karena kamu sudah menjawab dengan benar. Ya, teman-teman, Chess Master akan pergi ke negara lain untuk melawan master catur di negara lain tersebut. Ya, sebelum Chess Master berangkat, semua teman-teman bangkit berdiri dengan semangat membuat pasut. I am Chess Master. I am Chess Master. Matematik and strategi. Chess Master. I am Chess Master. Matematik and strategi. I am Chess Master. I am Chess Master. Woo! Kira-kira sudah banyak? Baik teman-teman, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sungguh teramat dalamlah. Sungguh teramat dalamlah kasihnya besar. Dari kasih ini selamatlah sukacita yang sesungguhnya. Dia korbankan nyawanya. Kasih salib besar. Dari kasih ini tak terpisahkan, tak akan terpisahkan. Karena kasih ini, karena
Karena kasih ini ku terima, ku mampu untuk hidup sampai kapanpun. Sungguh teramat dalam kasihnya, kasihnya besar. Karena kasih ini selamatlah sukacita yang sesungguhnya. Ia korbankan nyawanya, kasih salib besar. Dari kasih ini tak terpisahkan, tak akan terpisahkan. Karena kasih ini hiduplah, hidup diperlukannya. Karena kasih ini, bila kasih ini ku terima, ku mampu untuk hidup sampai kapanpun. Karena kasih ini hiduplah, hidup diperlukannya. Bila kasih ini ku terima, ku mampu untuk hidup sampai kapanpun. Sampai kapanpun, untuk hidup sampai kapanpun. Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh teralamat dalam kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar buat kami. Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah menerima kami sebagai orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh menjadikan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita mau bersama-sama membaca ayat firman Tuhan kita pada saat ini. Ya, sama-sama kita baca ya. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Filemon 1 ayat 5. Ya, kita baca ya sekali lagi. 1, 2, 3. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Filemon 1 ayat 5. Pokoknya aku benar-benar benci pada temanku itu. Dia sudah berkali-kali menipu aku. Padahal aku sudah baik sama dia, tapi dia sering mengecewakan aku. Aku gak mau berteman sama temanku itu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah mempunyai pengalaman yang sama? Mungkin teman-teman pernah disakiti atau dikecewakan oleh teman kita. Dan kita sulit untuk menerima dan memaafkan teman kita itu. Teman-teman, ada seorang budak yang tinggal dengan tuannya di kota Kolose. Nah, teman-teman, kalau budak ini adalah orang yang tidak mempunyai kebebasan. Dia tidak mempunyai hak atas dirinya. Karena sepenuhnya dia adalah milik tuannya yang sudah membelinya.
budak ini akan bekerja sepanjang waktu untuk tuannya dan tidak pernah digaji. Nah, teman-teman, budak yang tinggal di Kolose ini bernama Onesimus dan tuannya bernama Filemon. Suatu ketika Onesimus ini nekat untuk mencuri harta tuannya. Nah, karena dia ketakutan, kemudian dia melarikan diri ke kota Roma, suatu kota yang besar, dengan harapan dia tidak mudah untuk ditemukan. Onesimus dalam pelariannya di kota Roma bertemu dengan Rasul Paulus, dan dia dilayani oleh Paulus sehingga Onesimus bisa percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Ikatan di antara mereka menjadi kuat, dan bahkan Rasul Paulus menganggap Onesimus ini sebagai buah hatiku. Onesimus yang arti namanya adalah berguna, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia benar-benar menjadi orang yang sangat berguna bagi Paulus. Dia setia melayani dan menolong Paulus yang saat itu dipenjarakan oleh karena Injil. Sebenarnya Paulus ini ingin supaya si Onesimus ini tinggal di kota Roma supaya dia bisa menolong Paulus. Tetapi Paulus ini sadar bahwa Filemon adalah orang yang paling berhak atas Onesimus, karena Filemon adalah tuan dari Onesimus. Nah, teman-teman, Filemon ini dulu juga dia menjadi orang percaya mengenal Tuhan Yesus karena pelayanan Paulus. Nah, kemudian Rasul Paulus memutuskan untuk mengirim kembali Onesimus kepada tuannya, yaitu Filemon. Onesimus ditemani oleh Tikhikus, dan mereka membawa surat dari Rasul Paulus untuk Filemon. Nah, Rasul Paulus ini memohon dengan sangat kepada Filemon supaya Filemon ini mau menerima kembali Onesimus, bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Nah, jadi teman-teman, Paulus ini menjadi perantara perdamaian antara Onesimus dengan Filemon. Paulus juga ingin supaya Filemon ini mau mengampuni, mau mengasihi Onesimus. Nah, teman-teman, Rasul Paulus ini juga bersaksi bahwa Onesimus ini benar-benar menjadi orang yang berguna bagi Paulus, dan nantinya juga akan bisa berguna untuk Filemon. Nah, teman-teman, Paulus ini bahkan juga dia rela untuk menjaminkan dirinya sendiri sebagai penjamin atas hutang atau kerugian yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon. Nah, teman-teman, seperti ini ya, Paulus ini dia adalah seorang rasul, tapi dia mau menerima Onesimus, seorang budak, seorang yang sangat biasa, yang mungkin dianggap orang tidak berharga. Nah, demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengasihi kita, mengampuni kita, menerima kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus juga rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Nah,
teman-teman, Rasul Paulus ini juga dia benar-benar mau rela untuk menjaminkan dirinya demi seorang budak. Nah, teman-teman, Filemon ini juga sebagai orang yang percaya, dia mempunyai iman dan kasih untuk mau menerima Onesimus bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai seorang saudara dalam Kristus. Karena Filemon meneladani teladan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin papa, mama, kakak, adik, atau teman kita. Mereka menyakiti kita, mereka mengecewakan kita. Mungkin papa atau mama pernah menegur atau memarahi kita dengan cara yang menyakitkan sehingga kita sakit hati. Atau mungkin papa mama kita berlaku tidak adil. Atau mungkin teman kita sudah mengejek atau membuli kita. Bagaimana dengan sikap kita? Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, kita harus mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Demikian juga kalau kita sudah bersalah, kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Misalnya kita sudah menyakiti teman kita, kita mengecewakan orang tua kita. Kita juga harus dengan rela hati untuk berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Misalnya teman-teman sudah tidak taat kepada orang tua, kita harus berani datang kepada orang tua teman-teman dan mengakuinya di hadapan orang tua teman-teman dan teman-teman meminta maaf kepada mereka. Nah, teman-teman, dengan iman dan kasih kita mau mengampuni, mengasihi, dan kita mau terus belajar dari teladan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan mengampuni kita. Amin. Ya teman-teman, kita ulangi lagi ya, kita baca ayat firman Tuhan kita pada saat ini. 1, 2, 3. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Filemon 1 ayat 5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami, mengampuni kami dan menerima kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, supaya kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni papa, mama, kakak, adik atau teman yang sudah menyakiti kami. Kami juga mau Tuhan Yesus untuk kami mengakui kesalahan kami dan meminta maaf kepada orang yang kami sudah melakukan kesalahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.